Tapi karena serunya tuh di situ, aku ngerasa aku belajar manusia tapi juga belajar bisnis gitu loh. Jadi kayak bisa digabungin di situ, aku sukanya di situ. Siapa ini mitos atau aku nggak tahu sih benar atau enggak, tapi kabar-kabar yang terdengar kalau ada pengawas yang menemukan mahasiswanya mencontek itu akan dikasih 2 juta rupiah. Ingat aja kalau mimpi itu kalian yang punya gitu. Jadi ketika orang lain nggak percaya sama mimpi kalian, ya tinggal kalian yang harus percaya sama mimpi kalian sendiri gitu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Halo, nama aku Nuzulul Ilma, biasa dipanggil Ilma. Asal SMA aku dulu SMA Negeri 1 Kota Mungkit di Kabupaten Magelang. Dan dulu aku masuk ke manajemen Universitas Indonesia lewat jalur SNMPTN. Boleh diceritain kayak kenapa kamu pilih manajemen dan perjuangannya gimana pas SMA? Oke, mungkin aku bakal jelasin dari perjuangan aku dulu ya di SMA, terus habis itu kenapa bisa milih manajemen UI sampai aku bisa masuk ke manajemen Universitas Indonesia. Nah, jadi sebenarnya untuk memutuskan aku mau ke jurusan apa dan aku mau sekolah di mana itu udah aku mulai tentukan di kelas 1 SMA. Jadi dulu aku udah mulai ditanya nih, baru aja masuk masuk SMA itu udah ditanya sama bapak aku, besok kuliah mau di mana gitu, padahal baru aja masuk nih. Nah, terus habis itu udah mulai mau nyari, terus dulu sebenarnya pengennya ke biologi. Terus habis itu karena aku jurusan IPA ya. Terus habis itu lambat laun ke kelas 2 aku memutuskan untuk ceritanya pengen jadi diplomat. Jadi aku pengen masuk ke hubungan internasional waktu itu. Nah, setelah aku mencari-cari informasi, nah ini juga pelajaran juga sih buat teman-teman kalau nanti misalnya mau cari-cari informasi di internet, sekali lagi kalian harus hati-hati banget gitu, karena jangan langsung percaya, kalian harus cross check ke kakak tingkat kalian yang udah keterima di jurusan tersebut atau di universitas tersebut. Jadi kasus aku dulu itu ada misinformasi nih yang aku dapat pas di kelas 2 itu aku ngeliat di internet, terus aku ngeliat kalau di hubungan internasional katanya harus bisa 4 bahasa atau 3 bahasa gitu, bahasa asing. Wah, kaget dong, bahasa Inggris aja masih belibet gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya nggak bisa nih hubungan internasional kayak gitu. Akhirnya di kelas 2 itu aku brainstorming lagi nih sama bapak aku. Jadi emang memutuskannya itu bareng sama keluarga juga sih. Jadi mau apa segala macam. Akhirnya ketemulah aku mau ke manajemen Universitas Indonesia. Nah, kalau waktu itu pas SMA, aku kepikirannya tuh, oh ya udah deh, kalau manajemen itu nanti aku akan bisa mengatur manusia-manusia gitu, karena manajemen gitu. Pikirannya tuh aku akan belajar tentang gimana sih ngatur orang-orang, menempatkan orang yang punya skill dengan pekerjaan yang sesuai atau yang tepat kayak gitu. Mikirnya kayak gitu doang, nggak mikiran harus ada manajemen keuangan sama sekali, nggak ada. Nah, habis itu udah tuh keputusan, oke, manajemen di mana nih gitu. Nah, akhirnya keputusan karena dulu memang ya pengen di UI, ya akhirnya aku memutuskan untuk di manajemen Universitas Indonesia. Nah, di kelas 3 berarti aku udah punya pilihan. Aku mau ke manajemen Universitas Indonesia. Sebelum aku memasuki semester baru, itu aku udah punya, namanya tuh buku apa ya? Mungkin itu buku perjalanan aku kelas 3. Jadi aku bikin kayak study goals, terus abis itu aku bikin spiritual goals. Jadi apa sih yang aku akan dapetin, apa yang akan aku lakukan, dan juga spiritual yang harus aku imbangi apa aja nih gitu. Kayak misalnya mungkin kalau orang Islam ya puasa atau sholat tahajud lah segala macam kayak gitu, bisa disesuaikan. Nah, di situ juga aku tulis nih, aku kan karena aku sebenarnya sudah tidak terlalu mengharapkan SNMPTN, karena menurut aku SNMPTN itu bonus, jadi aku memutuskan untuk fokus ke SBMPTN. Nah, di SBMPTN itu aku tulis tuh di bukunya kayak sebenarnya SBMPTN tuh ngapain aja, terus soal-soalnya kayak gimana, yang harus aku dapetin berapa. Bahkan aku nulis kayak passing grade manajemen tuh di seluruh PTN di Indonesia. Jadi dari UI, terus habis itu Undip, terus habis itu ada UNS kalau nggak salah, aku ingat banget. Nah, itu passing grade-nya berapa. Terus aku lihat di manajemen UI, waktu itu kayaknya kalau nggak salah 49% kalau nggak salah. Aku harus mencapai target itu. Nah, untuk mencapai target itu, aku harus bisa menjawab soal berapa nih gitu. Terus aku detailin lagi, di mana nih mata pelajaran yang menurut aku tuh bisa banget untuk mendapatkan skor tertinggi gitu. Aku jabarin sedetail itulah pokoknya. Nah, di situ juga aku nulis kayak misalnya SBMPTN-nya tuh tanggal berapa, terus aku buat target, bahkan tuh aku bikin target kayak per bulan tuh berarti aku harus selesai bab ini nih, bab itu. Jadi sedetail itulah gitu kalau untuk waktu itu di buku itu gitu. Nah, mungkin aku nggak bawa soalnya di Depok karena aku bawa terus gitu. Sekarang ada. Nah, itu akhirnya karena udah mulai fokus di kelas 3 itu SBMPTN terus segala macam, aku udah belajar soshum gitu karena aku jurusan IPA. Jadi aku di
semester pertama, semester 1 tuh aku udah mulai beli buku-buku sosum, jadi udah mulai baca sosiologi, ekonomi tuh udah mulai baca-baca lah gitu. Nah di semester 2 ya udah mulai les yang IPS kayak gitu. Nah setelah pengumuman itu ternyata SNMPTN kan sebenarnya aku nggak terlalu optimis ya. Jadi aku pada saat itu cuma pilih satu, manajemen Universitas Indonesia. Dan pada saat itu akhirnya pas pengumuman keterima. Tapi itu sebenarnya kayak bonus gitu loh buat aku, karena memang dari awal tadi udah tahu kan kalau aku emang sebenarnya udah nggak terlalu mementingkan SNMPTN gitu. Aku udah fokus ke SBMPTN. Bahkan aku juga udah mempersiapkan kemungkinan terburuk nih kalau misalnya aku bakal gap year gitu, karena pada saat itu memang terlalu idealis lah, aku pengen manajemen UI udah itu top gitu. Nah jadi akhirnya memutuskan untuk di itu sih manajemen UI, dan akhirnya keterima, dan alhamdulillah buku-bukunya nih jadi bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang mau belajar SBMPTN, jadi aku bagi-bagi deh buku-bukunya gitu. Wah, keren banget. Jadi padahal udah tidak mengharapkan SNMPTN tapi malah keterima ya. Kalau boleh tahu, berarti di SMA ranking 1 nggak? Nah ini nih, mungkin banyak banget nih yang tanya kayak gitu, berarti SNMPTN ini rapotnya kayaknya bagus banget gitu. Seingat aku dulu tuh, aku udah kayak bikin rata-rata gitu, karena dulu di salah satu bimbel aku tuh benar-benar mereka ngitungin rata-rata kita, terus kayak bisa nggak sih masuk ke situ gitu. Pada saat itu sih rata-ratanya 85-an atau 80-an lah, pokoknya 85-an. 85 tuh nilai rata-rata aku. Nah itu emang naik terus sih sebenarnya gitu. Tapi aku nggak peringkat paralel, nggak peringkat satu paralel nggak. Terus aku juga di kelas itu ya 10 besar terus sih sebenarnya gitu. Jadi nggak peringkat satu juga gitu. Ya kembali lagi sih aku bilang, kalian jangan terlalu mengharapkan SNMPTN maupun kalian peringkat 1 gitu terus segala macem, terus kalian cuma mengharapkan SNMPTN terus, itu nggak menjamin sih. Maksudnya kalian peringkat 1 nggak menjamin kalian keterima di SNMPTN. Jadi ya gitu sih, itu SNMPTN tuh bonus. Okay. Nah, apa sih yang paling memotivasi Ilma untuk mengambil manajemen, dan sekali diceritain juga di kuliah manajemen itu sebenarnya apa dan belajar apa aja? Oke. Kalau memotivasi untuk manajemen itu sendiri, karena mungkin jadi bapak aku tuh kan S2-nya tuh dulu ambil manajemen pendidikan tuh. Nah, terus mulai lumayan brainstorming sama bapak aku tuh manajemen kayak gimana gitu. Jadi kayak menurut aku pada saat itu sangat menarik untuk dipelajari gitu. Itu sih mungkin yang memotivasi aku akhirnya kenapa aku harus ngambil manajemen, dan mungkin tadi sih kayak aku suka dengan manusia gitu. Dulu tuh pikirnya. Jadi aku mikirnya keren juga ya kalau ada pemimpin, manajer gitu yang bisa mengelola manusia-manusia jadi solid, jadi bisa ditempatkan di tempat yang tepat. Kayaknya kok seru kayak gitu. Jadi itu yang menguatkan aku sih kenapa aku akhirnya pengen manajemen gitu. Nah, kalau bicara sang manajemen, karena aku udah masuk nih di perkuliahan, apa aja sih yang dipelajari? Oh ya, manajemen itu apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau manajemen, ilmu manajemen itu lebih ke ilmu yang kita tuh mengatur resource, entah itu sumber daya manusia, entah itu yang barang segala macam, resource yang ada di perusahaan untuk dikelola dengan baik, menciptakan ya menjadi produk yang baik gitulah sebenarnya, kayak gitu sih untuk menguntungkan perusahaan gitu. Jadi lebih ke pengelolaan gitu ya? Pengelolaan gitu. Nah, terus kalau boleh tahu di selama kuliah itu mata kuliahnya apa aja? Oh ya, mata kuliahnya. Nah, mungkin kalau di awal, aku awali dulu. Kalau di manajemen Universitas Indonesia, kita masuk dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu banyak banget jurusannya. Ada akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, ada ilmu ekonomi Islam, ada bisnis Islam. Nah, di situ di semester 1 dan 2 kita masih belajar tentang pengantar-pengantar. Jadi masih general, semuanya belajar. Kita campur dari jurusan akuntansi, semuanya ketemu nih sama teman-teman dari jurusan akuntansi, dari jurusan ilmu ekonomi. Kita belajar pengantar ekonomi, belajar pengantar manajemen, pengantar bisnis, kayak gitu. Jadi kita masih general lah ya gitu. Nah, nanti di semester 3 kita udah mulai dikenalkan dengan jurusan kita masing-masing. Termasuk dikenalkan dengan manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional, terus manajemen sumber daya manusia. Terus ada juga kita belajar tentang pengantar hukum bisnis, kita belajar tentang kewirausahaan, banyak banget sih, tapi memang berkutik dengan bisnis lah yang ada di perusahaan itu, kayak gitu. Nanti di semester 7-8 kita udah mulai ke metode riset-riset gitu sih. Metode riset kan biasanya di semester 7 karena mau skripsi gitu. Banyak sih. Apakah ada mata pelajaran khusus SMA yang harus dikuasai dulu untuk Harus dikuasai.
Mungkin kalau misalnya kalian dari SMA terus nanti yang bisa dibawa bekal buat ke manajemen tuh apa gitu. Yang pertama basic banget ya, ekonomi sih pasti. Karena kan manajemen tuh kan ya dalam lingkup ekonomi. Jadi kalian harus melajari yang namanya ekonomi gitu. Menurut aku sangat penting banget kalau kalian harus tahu dasarnya dulu. Itu sangat memudahkan kalian untuk belajar nanti ke depannya gitu tentang perusahaan segala macam, dan memudahkan kalian juga nih untuk masuk ke peminatan mana. Manajemen kan sebenarnya masih general tuh. Nah, nanti kalian mau masuk ke peminatan mana itu juga memudahkan kalian gitu. Terus akuntansi lah ya, dikit-dikit kalian harus juga tahu gitu nanti, karena kita akan belajar tentang akuntansi biaya, akuntansi manajemen di perusahaan itu seperti apa. Nggak harus detail sih sebenarnya, tapi yang penting kalian tahu aja dulu gitu. Itu sih paling. Nah ini kan ilmu backgroundnya IPA ya. Nah itu gimana caranya untuk mempersiapkan sebelum kuliah belajar tentang ilmu ekonomi, akuntansi gitu? Ada nggak sih kira-kira buku-buku rekomendasi untuk belajar dasar-dasar itu? Ya. Sebenarnya kalau aku pribadi, karena dulu kan IPA, terus aku belajarnya cuma dari yang SBMPTN itu mas. Jadi kayak aku belajar, tapi menurut aku itu udah sangat mencakup apa yang akan kita pelajari sih. Dan kalau di SBMPTN itu bahkan mirip sama yang kita pelajari di semester 1-2 gitu. Hampir mirip ya gitu. Kayak iya sih hampir mirip. Aku menurut aku sih masih bisa lah kalau misalnya kalian belajar dari SBMPTN itu untuk jadi bekal di situ. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk apa namanya FE ya, FEB gitu, tapi kalian backgroundnya IPA bisa belajar soal-soal SBMPTN gitu. Menurut aku kalau misalnya masih bingung mau cari buku yang mana gitu kan, bisa dari situ. Keren. Nah terus kalau nggak salah di manajemen juga ada peminatan gitu ya. Nah kalau boleh tahu peminatannya apa aja dan Ilma ngambil apa? Oke, nah jadi kalau di manajemen, tadi aku mungkin udah singgung sedikit ya mas. Jadi kalau di manajemen itu ada 4 peminatannya. Ada manajemen keuangan atau finance, terus ada manajemen marketing atau pemasaran, terus ada manajemen operasional atau operation, terus ada manajemen sumber daya manusia atau human resource kayak gitu. Nah aku sendiri itu ngambil human resource. Sumber daya manusia berarti? Iya, sumber daya manusia. Berarti lebih ke apa ya? Tata cara pengelolaan SDM, terus gimana caranya? Termasuk kayak HRD gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau di human resource itu aku belajar kayak mungkin kalian tahu work life balance kayak gitu. Nah kita belajar tentang kayak gitu. Terus kita belajar serikat buruh. Kita belajar tentang serikat buruh karena kan ya sebenarnya kita kayak belajar tentang pekerja juga kan sebenarnya gitu. Jadi gimana kita mensejahterakan pekerja yang ada di perusahaan itu. Dan kalau dulu kan kayak pekerja itu dianggap sebagai kayak aset gitu kan sebenarnya. Nah sekarang udah mulai dibalik nih, pekerja itu bukan aset tapi sebenarnya itu adalah investasi kita, jadi harus dijaga. Makanya ada work life balance itu, kita harus menjaga investasi kita ini gitu. Kalau manajemen yang lain mungkin aku mau ceritain kali ya, belajar apa gitu, peminatan yang lain apa enggak sih? Ya sekilas. Okay. Nah, jadi kalau yang manajemen keuangan itu nanti kita belajar tentang struktur keuangan di perusahaan. Kita belajar ya forecasting lah untuk keuangan di masa depan perusahaan itu seperti apa. Belajar investasi, belajar saham gitu. Jadi kalau kalian tertarik nih sama saham-saham belajar gitu, kalian bisa masuk ke manajemen keuangan itu nanti. Teman-teman aku tuh banyak yang mereka kayak di HP gitu kan ada aplikasi gitu ya mas. Nah itu mereka kayak mereka udah investasi walaupun cuma 100.000 200 buat praktek itu kayak enak gitu ya. Jadi ya mereka sambil belajar gitu lumayan. Terus kalau manajemen marketing atau pemasaran itu nanti kalian belajar untuk menarik customer atau menciptakan demand untuk mereka tuh akhirnya nanti beli produk yang kita mau nih. Gimana kita membuat produk ini tuh menarik buat customer kayak gitu. Nah terus kalau manajemen operasional itu lebih kayak gimana cara kita memproduksi suatu barang dengan modal atau dengan biaya yang minimal, tapi kita bisa menciptakan yang lebih singkat gitu, menciptakan barang itu dengan singkat gitulah. Jadi efisien dan efektif lah sebenarnya gitu. Gitu. Kalau yang sumber daya manusia tadi udah aku jelasin. Oke, wah keren banget ya, ternyata manajemen mungkin bisa di semua sektor gitu ya. Benar-benar beririsan sebenarnya, banyak irisannya sih. Jadi tertarik kalau FEB yang lain, boleh cerita nggak sekilas tentang kalau ilmu ekonomi gimana, akuntansi gimana? Iya. Kalau ilmu ekonomi lebih mungkin ke teoritis banget ya, maksudnya tentang ya, ilmu ekonomi yang lebih teoritis gitu. Dan banyak sekali sih kayak peneliti, mungkin kalian bisa tahu ya kayak Sri Mulyani itu kan juga dari ilmu ekonomi, terus kayak banyak banget. Nah kalau ilmu ekonomi mungkin lebih ke teoritisnya dan
aku nggak tahu lebih jauh ya Mas kalau misalnya, tapi lebih ke teoritis ilmu ekonomi itu seperti apa. Kalau akuntansi ya mungkin, nah ini yang membedain, mungkin banyak yang tanya nih, bedanya manajemen keuangan sama akuntansi itu kayak gimana sih, kan hampir mirip tuh keuangan. Nah jadi kalau manajemen keuangan itu lebih kita tuh forecasting, kita tuh kita memprediksi keuangan perusahaan di masa depan tuh mau kayak gimana gitu. Nah kalau akuntansi itu mencatat hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Jadi bedanya kayak gitu ya. Kalau manajemen keuangan itu kita kayak ngelihat di masa depan kita mau kayak gimana, tapi kalau akuntansi mencatat yang sudah terjadi kayak gitu. Oke. Kalau ekonomi Islam dan bisnis Islam? Oh iya, kalau ilmu ekonomi Islam mungkin kalau bisnis Islam itu lebih kayak manajemen syariahnya gitu kan. Jadi mereka tetap belajar kayak bisnis, cuma nanti ada dikaitin sama fikih muamalah, syariah kayak gitu. Terus kalau ilmu ekonomi juga sama sih, mereka belajar tentang ya ilmu ekonomi yang syariah, fikih muamalah kayak gitu. Mungkin bedanya itu di situ. Kalau bisnis Islam lebih kayak mirip ke manajemennya gitu. Kalau ilmu ekonomi Islam ke ilmu ekonominya gitu. Nah terus kalau boleh tahu tugas-tugas selama kuliah itu bentuknya kayak gimana sih? Apakah harus bikin karya ilmiah atau bikin apa gitu? Oke, kalau tugas-tugas mungkin seperti pada umumnya ya, nggak tahu sih. Pada umumnya kalau tugas-tugas di kuliah ada, oh ya, ini yang menarik mungkin ya, yang membedakan sama fakultas lain. Kalau di FEB itu biasanya kita dapat tugas untuk wawancara di perusahaan. Jadi kalau terkait dengan misalnya aku kemarin dapat tentang organizational culture. Jadi aku belajar tentang budaya organisasi gitu. Nah aku harus wawancara ke suatu perusahaan nih. Nah ini yang bikin menarik kali ya. Kita jadi kemarin aku ke suatu perusahaan, terus aku nanya-nanya nih ke manajer HR-nya. Itu menarik banget sih. Jadi kita belajar di situ. Dan di semua kalau di manajemen itu sendiri kebanyakan tuh banyak banget sih tugas-tugas yang harus meneliti tentang perusahaan-perusahaan. Dan itu menurut aku menarik sih. Kayak kita jadi tahu seluk-beluk perusahaan ini kayak gimana. Gitu-gitu segala macam. Mungkin itu sih tugas-tugas yang menurut aku menarik. Mungkin kalau yang lain sama aja. Oh, ini sama kewirausahaan. Jadi kalau kewirausahaan nanti kita disuruh jualan, Mas. Jadi kita menciptakan satu produk, terus nanti kita disuruh jualan gitu. Cuma biasanya gimana kita menciptakan produk yang sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, gitu. Itu yang PR banget sebenarnya gitu. Nah, itu nanti adalah yang nanti kita jualan. Ada yang bikin kayak gitu, tapi ada juga yang jualan. Jadi kayak jualan makanan juga ada sih sebenarnya. Kalau dulu aku jualannya masker organik gitu. Jadi kayak jualan gitu-gitu. Jadi benar-benar diajarin tuh dari awal. Kayak kita untuk menentukan produk yang mana, customer mana, sedetail itu sih. Terus habis itu nanti kita bikin keuangannya mau kayak gimana nantinya, segala macam itu. Terus nanti sampai ke produknya, setelah itu dianalisis lagi kayak gitu-gitu. Seru sih. Iya, kebayang sih jadi kayak ngerjain dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, benar. Dan itu kayak melatih kita berpikir kritis dan inovatif gitu ya. Iya, benar-benar. Keren-keren. Nah, kalau ujiannya gimana? Nah, ini ujiannya kalau di FEB itu sangat terkenal strict ya. Jadi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kalau misalnya ujian kita itu dijaga oleh ya pokoknya jaraknya kayak ada rentangnya gitu, misalnya harus ada jaraknya. Social distancing ya? Iya, iya benar. Sangat tepat ya. Ya social distancing. Terus habis itu ini kita sama sekali nggak bisa nyontek karena kita punya dua yang jaga, dua pengawas ujian. Nah, dua pengawas ujian ini tuh biasa kakak tingkat kita lah atau siapa lah, pokoknya ini itu juga mahasiswa biasanya. Nah, barang siapa ini mitos atau aku nggak tahu sih benar atau enggak, tapi kabar yang terdengar kalau ada pengawas yang menemukan mahasiswanya mencontek itu akan dikasih 2 juta rupiah. Ya. Maksudnya? Jadi kalau misalnya si pengawas itu menemukan misalnya nih, pengawasnya yang dikasih, iya, bukan anaknya. bukan dia, jadi pengawasnya yang dikasih rumornya 2 juta gitu. Jadi makanya pengawasnya sangat ini ya. Dia melihat ada yang mencontek, uang gitu loh. Jadi pikirannya udah uang gitu. Jadi makanya mereka ya kita jadi nggak ada yang contek sih. Sangat tertib banget kalau bahkan tuh sampai kita tuh nggak boleh bawa jam taruh di depan. Terus kayak tempat pensil nggak boleh kan tempat pensil. Terus kalkulator itu yang tutupnya harus nggak boleh juga. Terus apalagi ya, minuman taruh di depan juga. Jadi benar-benar bersih semuanya. Terus sepatu juga kita harus yang tertutup, nggak boleh yang ini. Jadi emang mungkin kalau di FK kan kayak harus pakai apa sih Mas? Celana bahan. Nah, kalau di FEB itu mungkin kayak lebih kita diajarkan jadi pekerja di perusahaan kali ya. Jadi harus yang formal gitu, yang pakaiannya tuh yang rapi lah gitu. Nggak boleh pakai jeans?
sebenarnya boleh kalau pakai jeans sih, cuma nggak boleh yang robek-robek gitu loh mas, yang Oh, iya. itu tuh nggak boleh kayak gitu. Itu tergantung, kalau di AV kayak gitu sih. Bahkan kalau misalnya presentasi tuh kita kayak pakai jas apa sih, blazer gitu-gitu, jadi kayak seolah halo gitu-gitulah. Emang Kalau kayak ketemu partner bisnis nah gitu ya. kayak gitu, iya, rapi-rapi lah kayak gitu. Kalau bentuk ujiannya sendiri gimana? Apakah pilihan ganda atau esai atau gimana? Esai sih lebih, ada kebanyakan mayoritas esai, tapi ada juga yang pilihan ganda. Cuma kalau pilihan ganda banyak banget. Jadi mungkin kayak cuma satu dua dengan pilihan ganda. Semuanya esai. Berarti kalau esai dosennya ini ya, Ya. benar-benar meriksain ya. Nah itu gak tahu sih. Soalnya kalau Kayaknya di, iya deh. kalau di FK tuh kebanyakan pilihan ganda, jadi kayak Langsung ya. langsung keluar nilai gitu sih. Iya, iya. Gitu sih, esai semua dan beranak. Jadi kayak 5 ternyata beranak semuanya, bercucu bahkan. Oh, Banyak banget ya. tapi kayak berarti lebih ke pemahaman kita akan suatu konsep atau Iya. Bener. Biasanya study case gitu. Jadi kayak jadi misalnya kayak, dan biasanya lagi happening gitu mas. Jadi kayak misalnya Gojek ada masalah nih gitu. Kadang bisa jadi soal gitu. Masalah kayak gitu. Terus kayak apa ya, study case kayak gitu sih biasanya kita harus menganalisis kayak gitu. Tapi ada juga yang teoritis banget. Jadi emang kayak kita ngafalin banget, terus bisa ada juga. Tergantung sih kayaknya, tergantung mata kuliahnya. tapi jadinya kayak pasti kita dapat nilai ya, nggak mungkin nilainya 0 ya. Iya, nggak mungkin. Karena kan kita pasti udah nulis. Iya, kecuali dia nggak nulis apapun. Kecuali nggak nulis apapun atau nggak masuk ya, itu nggak dapet. Oke. Nggak dapet. Kalau misal prospek kerja nih, mungkin Ilma kayak udah tahu sama alumni dari manajemen, terus mungkin sekarang juga udah lulus gitu. Iya. Kira-kira prospek kerja manajemen tuh bisa di mana aja? Oh, sebenarnya prospek kerja manajemen tuh banyak sih kalau menurut aku ya. Kayak kalau misalnya kalian lihat lowongan-lowongan, misalnya mau PNS lah, misalnya ASN, itu banyak sih, manajemen tuh ada di mana-mana rasanya. Tapi kalau biasanya teman-teman aku atau ya alumni lulusan dari manajemen itu sendiri biasanya ke perusahaan, banyak yang jadi CEO juga sih sebenarnya, atau bikin perusahaan sendiri gitu. Misalnya ada juga yang teman aku jadi peneliti juga ada gitu. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kamu apa ya, enak sih karena kita tuh belajar ya tentang, kalau kalian di perusahaan tuh kayaknya akan bisa masuk di mana aja sih menurut aku gitu sih. Ya gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang manajemen itu dibutuhkan di segala bidang ya. Iya, Bahkan sebenarnya. di rumah sakit juga butuh manajemen. Bisa, iya benar. Di sektor negara juga butuh gitu ya. Benar. Bahkan banyak Oh iya, yang bikin startup ada juga. ya. Jadi ada yang kakak tingkat aku yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah itu dia kan, ya tadi aku bilang kita kan belajar tentang serikat buruh nih tadi, ketenagakerjaan juga, tenaga kerja. Jadi kalau masuk ke situ juga bisa gitu. Jadi sebenarnya fleksibel sih, banyak sekali lowongan pekerjaan kalau kalian masuk ke manajemen. Startup juga banyak gitu. Oke, keren. Ada nggak tokoh yang dulunya lulusan manajemen gitu? Ya. Mungkin kalau yang kalian tahu Prof. Renat ya, itu kan emang menurut aku inspiratif sekali sih. Beliau tuh kayak bisa, kalau aku sih lebih terinspirasinya dari kegiatan-kegiatan kayak punya visi sosial yang menurut aku bagus. Terus Timi tau nggak? Tahu. Yang punya Apa Timur? kitabisa.com itu juga lulusan dari manajemen Universitas Indonesia. Gitu, jadi ya banyak sih, sudah banyak sih Oh iya. gitu. Dan Kebetulan apa Timur itu juga ini ya, anak mentornya si iya Prof. benar ya. sekali ya, benar. Mas keren. Jadi kalau teman-teman yang mau mendirikan startup bisa masuk ke manajemen. Iya benar. Oke. Nah, mungkin pesan terakhir untuk anak SMA yang mungkin masih galau nih mau milih jurusan apa tapi tertarik ke manajemen, apa pesan-pesan kamu? Terutama mungkin yang bergeraknya IPA dan mau ke manajemen. Oke. Sebenarnya kalau kalian pengen ke suatu jurusan, entah itu manajemen atau apapun, sekali lagi riset yang benar-benar. Maksudnya cari informasi yang benar-benar. Kayak kalau misalkan tahu di internet, kayak misal artikel-artikel, coba kalian cross check lagi nih ke kakak tingkat kalian yang ada di jurusan tersebut atau di kampus tersebut juga gitu. Jadi atau misalnya sekarang kan udah banyak YouTube nih. Nah, kalian bisa cari tahu di situ, tapi sekali lagi jangan cuma dari satu sumber, harus banyak banget sumber-sumber itu. Jadi yang mendukung alasan kalian kenapa sih kalian harus ngambil manajemen. Dan kalau bisa, kalau buat aku pribadi, ketika kalian ingin menentukan suatu pilihan, kalian juga harus pertimbangkan kayak kenapa sih aku mau di manajemen itu, kayak gitu. Jadi harus diulang-ulang dan harus banyak alasan kenapa kalian harus di situ. Itu yang bisa menguatkan kalian
ketika kalian mau ngambil manajemen gitu. Jadi nggak ada keraguan sama sekali kayak gitu. Dan yang paling penting sih pasti restu dari orang tua sih gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen manajemen yang mungkin passing grade, oh ya sekarang tuh kalau nggak salah kalau UTBK tuh 660 kalau mau manajemen UI ya gitu, kalau nggak salah sih 660. Nah tapi mau kalian dimanapun kayak di universitas tinggi apa dimanapun lah, universitas yang paling bagus, inget aja kalau mimpi itu kalian yang punya gitu. Jadi ketika orang lain nggak percaya sama mimpi kalian, ya tinggal kalian yang harus percaya sama mimpi kalian sendiri gitu. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak Irma atas waktunya. Semoga Irma dilancarkan ya untuk karir ke depan, Amin. dan semoga anak yang nonton ini bisa lebih tercerahkan dan bisa mewujudkan mimpi mereka gitu. Amin. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat.